Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Siddiq, NIM 2002 11 11 034. Jadi materi ini tentang alat ukur mekanik. Coba sorong. Kompetensi inti pertama, memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar dan metodologi sesuai dengan bidang dan lingkup kerja teknik kendaraan ringan otomotif. Pada teknik spesifik, detail dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi seni budaya dan humaniora dalam konteks pengabdi diri sebagai bagian dari keluarga sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional dan internasional. Yang kedua, melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat informasi dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kerja teknik kendaraan ringan otomotif. Penilaian kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kualitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. Kalau kompetensi dasar induktor pencapaian kompetensi, menerapkan alat ukur mekanik serta fungsinya, mengurangi penggunaan alat ukur mekanik, kolom C4. Kalau yang kedua, menggunakan alat ukur mekanik, menganalisis hasil pengukuran alat ukur mekanik, mengoperasi alat ukur mekanik, mempraktikkan alat ukur mekanik sesuai SOP yang benar. Ini tujuan pembelajarannya. 1. Peserta didik mampu mengurangi penggunaan alat ukur mekanik melalui kegiatan diskusi kelompok dengan benar sesuai buku manual. Peserta didik mampu menganalisis hasil pengukuran alat ukur mekanik melalui kegiatan diskusi kelompok sesuai SOP. Peserta didik mampu mengelaborasi alat ukur mekanik melalui dengan kegiatan diskusi kelompok sesuai lembaran kerja dengan benar. Peserta didik mampu mempraktikkan pengukuran dan penampilan hasil diskusi kelompok sesuai lembaran kerja dengan benar. Materinya alat ukur mekanik. Model pendekatan pembelajarannya provokasi linear, split, diskusi kelompok. Alat media pembelajaran, video pembelajaran, slide PowerPoint dan KPD. Sebelum pembelajaran, buku paket siswa, YouTube, internet. Jadi bahan ini Bapak akan selanjutnya memasuki tentang materi alat ukur mekanik. Alat-alat ukur mekanik. Jadi Bapak akan membahas memahami konsep penggunaan alat ukur pembanding dan alat ukur dasar. Sebagian besar pengukuran geometris benda ukur dalam metrologi industri adalah pengangkut pengukuran linear atau pengukuran panjang jarak. Di materi poros, tebal gigi, tinggi, lebar, kedalaman, perhitungan sudut dengan metode sinus atau tanggen. Kesemuanya itu merupakan contoh dari dimensi panjang linear. Itu anak-anak semuanya. Dari benda ukur yang memahami referensi bentuk panjang bermacam-macam. Alat ukur linear yang langsung dan cara menggunakannya. Telah ditemukan bahwa pengukuran langsung adalah pengukuran yang hasil pengukurannya dapat langsung dibaca pada skala ukur dari alat ukur yang digunakan. Dengan demikian alat ukur yang digunakan juga alat ukur yang mempunyai skala yang bisa langsung dibaca skalanya. 1. Mistar ukur dengan berbagai macam bentuk. Mistar insut, jangka sorong dengan berbagai bentuk, mikrometer dan dengan berbagai bentuk. Mistar ukur. Dalam kehidupan sehari dikenal yang namanya mistar atau penggaris. Ada yang terbuat dari kayu, ada yang dari bahan plastik, dan ada pula yang terbuat dari baja atau kuningan.
Nah, yang paling banyak saat ini adalah mistar yang terbuat plastik untuk menggambar teknik, dan mistar yang terbuat dari baja untuk pengukuran di bidang permesinan. Mistar gulung. Nah, ini contoh mistar gulung. Jenis mistar gulung ukur ini kebanyakan terbuat dari plat baja dan tipis dan bisa digulung. Menggulungan ini dimasukkan dalam kotak sedemikian rupa sehingga menggunakannya menjadi lebih pasti. Pada ujung dari materian lipat ini biasanya diberi semacam kain. Gunanya memainkan ujung ukur dengan benda ukur sehingga pengukuran menjadi mudah. Panjang maksimum dari materi ini bisa mencapai 50 meter. Kalau materian lipat, misalnya ini contoh dari materian lipat. Materian lipat ini sebetulnya merupakan gabungan dari mistar ukur yang dihubungkan oleh sebuah ensel. Pada gambar 22 dapat dilihat konstruksi sederhana dari materian lipat ini. Biasanya terbuat dari aluminium atau baja. Dalam penggunaan memang materi lipat ini kurang menguntungkan karena di samping ensel sering luas, juga memungkinkan lurusan dari garis pengukuran. Mistar ukur berkait. Ini mistar ukur yang berkait. Dengan mistar ukur berkait ini memberi kemudahan kepada kita untuk mengukur lebar ataupun ke dalamnya, karena pada alat ini bagai ujungnya diberi semacam kait persegi sehingga dapat menempatkan pada posisi 0 di bagian benda ukur yang kurang menguntungkan kalau digunakan mistar ukur biasa. Dengan mistar ukur berkait ini memberi kemudahan kepada kita untuk mengukur lebar ukur atau ke dalamnya, karena pada alat ini ujungnya diberi semacam kain persegi sehingga dapat menempatkan pada posisi 0 di bagian benda ukur yang kurang mengutamakan kalau digunakan mistar biasa. Mistar insut jangka sorong yang disebut dengan jangka sorong. Yang pertama tuh dalam jangka sorong ada batang, 2 ada rahang ukur dalam, 3 rahang ukur luar, 4 dunius, 5 ekor pengukuran ke dalamnya, 6 kunci pelucur, yang 7 kunci penggerak halus, yang 8 rahang tetap, yang 9 rahang gerak, yang 10 skala utama. Dari alat ukur ini banyak terdapat bengkel-bengkel kerja yang dalam praktek sehari-hari mempunyai banyak sebutan, misalnya jangka sorong, mistar geser, dalam safe mat atau finial. Pada batang ukurnya terdapat skala utama yang cara pembacaan yang sama seperti pada mistar ukur. Pada ujung yang lain dilengkapi dengan rahang ukur, yaitu rahang ukur terdapat dan rahang ukur gerak. Dengan adanya rahang ukur terdapat dan rahang ukur gerak ini, maka mistar insut digunakan untuk pengukuran dimensi luar dimensi dalam keadaan ketinggian dari benda ukur. Di samping skala utama dilengkapi pula dengan skala tambahan. Jadi ada skala tambahannya yang sangat penting peran di dalam pengukuran, yaitu yang disebut dengan skala Nonius. Adanya skala Nonius inilah yang membedakan tingkat ketelitian mistar insut atau disebut dengan mistar jangka. Dalam membaca skala ada yang dalam sistem
inci. Dan ada pula dalam sistem metrik. Biasanya pada masing-masing sisi dari batang ukur dicantumkan dua macam skala, yaitu yang satu sisi dalam bentuk inci dan sisi satuan sekaligus lain dalam bentuk metrik. Dengan demikian, dari satu alat ukur biasanya digunakan pengukuran dengan dua sistem satuan sekaligus, yaitu inci dan metrik. Ketelian dalam ukur Mr. Insud bisa membaca 0,001 inci atau 0,05 mm dan ada pula Mr. Insud yang tidak dilengkapi dengan skala Nonius. Mikrometer. Seperti dalam gambar ini ada tentang dengan alat mikrometer. Ada benda, ada selubung ulir, ada selubung luar, ada roda penggiri, ada skala utama, ada Nonius. Mikrometer atau biasa disebutkan mikrosekrum adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda-benda pengukuran kelinci tipis atau yang berbentuk plat dengan tingkat presisi yang cukup tinggi. Misalnya, mikrometer sekrum memiliki ketelian 0,01 mm. Alat ini dilengkapi dengan sekrum terkalibrasi yang banyak digunakan untuk mengukur komponen secara akurat. Dalam kehidupan sehari-hari, mikrometer sekrum digunakan tukang servis kulkas dan pompa air untuk mengukur diameter kawat tembaga yang akan digunakan untuk mengatasi perpekaran kawat yang telah rusak. Cara mikrometer adalah alat ukur yang berprestisi. Oleh karena itu, adalah menggunakan arus dengan metode yang betul dengan cara yang hati-hati. Ini contoh. Satu, pengukuran permukaan bidang ukur dari benda ukur harus betul-betul bersih sehingga tidak ada kotoran yang dapat merusak sensor alat ukur, dan kemungkinan terjadi kesalahan pengukuran adalah kecil. Dua, sebelum melakukan pengukuran harus dipastikan terlebih dahulu apakah posisi nol dari skala ukur sudah tepat. Kalau belum, harus dilakukan penyetelan lebih dahulu dengan menggunakan kunci penyetel. 3, bila tersedia alat pemegang mikrometer, maka sebaiknya mikrometer diletakkan pada alat pemegang tersebut sedemikian rupa sehingga posisinya dimudahkan untuk melakukan pengukuran. Bila tidak tersedia alat pemegang mikrometer, maka sebaiknya benda kerja dipegang dengan tangan kiri dan mikrometer dan tangan kanan. Pada poros pengukuran terhadap muka bidang mengukur harus diperhatikan betul-betul tidak terlalu keras dan tidak terlalu lunak. Terlalu keras menimbulkan poros atau ukur akan cepat merusak ulir utama dan adanya kemungkinan untuk terjadi perubahan bentuk benda sehingga menimbulkan kesalahan pengukuran. Alat ukur linear tidak langsung ada cara menggunakan. Kadang-kadang kita tidak bisa melakukan pengukuran langsung. Adanya pengukuran menggunakan kecermatan dan tinggi atau karena bentuk benda ukur yang tidak untuk mengukur dengan alat ukur langsung. Untuk keadaan seperti ini, maka biasanya dilakukan pengukuran tak langsung. Dalam hal ini adalah pengukuran linear. Untuk melakukan pengukuran linear tak langsung, ada dua jenis alat ukur yang bisa digunakan: alat standar dan alat ukur banding. Flying Goose Gauge.
Failure gauge adalah alat ukur yang digunakan untuk ukuran celah yang sulit dijangkau oleh alat ukur lainnya, misalnya celah kutub, celah batalan, celah samping ring, piston, dan lain-lain. Alat ini terdiri dari beberapa lembaran baja tipis yang memiliki presisi ukur sampai 0,01 mm. Bentuk fisik ini, flaner gauge adalah lembaran baja tipis dengan berbagai jenis ukuran. Alat ini sudah diasing lagi di antara teknisi dan selalu digunakan ketika sedang servis atau teknik. Fungsi flaner yang paling utama adalah pengukuran adanya celah atau gap di setiap bagian mesin saling bersinggungan. Jika ada mencoba melihat bagian kap mobil, pasti akan langsung mengetahuinya. Contoh saja bagian celah kutub atau klip mesin mobil. Komponen yang jadi pintu luar masuknya gas ini dapat berubah ukuran celahnya, baik bentuk lebar dan panjang. Failure gauge ini sama, hanya saja di ketebalan baja dimiliki berbeda. Berubah ukuran celah ini, oleh karena itu dibutuhkan flaner ukuran. Ukuran yang berbeda mulai dari 0,01 mm sehingga 1 mm. Tingkat terakuratan yang tersedia pada alat ini pun bisa mencapai 0,1 per 100 mm atau 0,01 mm. Kunci momen. Ini yang dimaksud dengan kunci momen. Kunci momen atau trosi merupakan kunci jenis SST yang biasanya ditemukan di bengkel, di kendaraan bermotor. Service tool merupakan peralatan yang khusus dirancang untuk merakit komponen otomotif. Ini tentang otomotif lah. Dan alat ini tidak dapat digantikan dengan peralatan lainnya. Pada umumnya, kunci trosis berbentuk bulat sepanjang ujung. Bagian atas berbentuk pen yang nanti dicapkan ke kunci shock. Sedangkan di kunci bagian bawah dekat gagang pegangannya terdapat sebuah penyetel momen. Kunci momen berfungsi untuk mencakar mur atau baut sesuai dengan ukuran kekencangannya yang ditentukan pada bagian ujung. Kunci momen bisa dipasang kunci soket sesuai dengan ukuran mur atau baut yang akan dikencangkan. Teleskopik gauge. Teleskopik gauge berfungsi pengukuran diameter dalam suatu benda dimiliki diameter kecil atau yang tidak dapat ukur dengan alat ukur mikrometer. Dalam alat ukur teleskopik gauge memiliki holder atau grip pemegang yang dihubungkan pada bagian kronis. Selain itu, pada teleskopik gauge juga terdapat plugger yang digunakan untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Bagian dalam plugger terdapat pegas sehingga plugger dapat ditekan. Dapat dikunci dengan menggunakan sekro penguncian dengan cara memutar sehingga posisi teleskopik plugger tidak akan bergerak atau berubah. Alat ukur teleskopik sehingga ini terdapat berbagai macam ukuran, sehingga jika akan digunakan gauge sesuai dengan ukuran lubang yang diukur dengan ukuran alat. Sekian dari materi yang Bapak jelaskan ini. Apakah ada anak-anak semuanya mau bertanya? Kalau mau bertanya silakan. Kalau enggak, akan Bapak akhiri. Gimana anak-anak semuanya? Enggak. Oke.
akan Bapak akhiri dengan materi ini. Nanti kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Bila Bapak ada kurang atau ada salah-salah dikit, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.